Selamat pagi Pak Yori dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Natania Nadine Junarko, nomor presensi 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan berstorytelling tentang gaya gravitasi Newton dalam skala makro di sistem tata surya. Oke, langsung saja ya. Pada suatu hari, hiduplah seekor gajah yang bernama Jojo dan seekor kuda yang bernama Kiki. Mereka berdua adalah sepasang sahabat yang suka liburan. Seperti saat ini, mereka lagi liburan di pantai. Nah, ketika mereka melihat pemandangan matahari terbenam di pantai, Jojo bertanya kepada Kiki. Kiki, coba kamu bayangin deh, kok matahari bisa tenggelam ke dalam bumi ya? Berarti matahari ditelan sama bumi dong. Tapi, kok setiap pagi matahari bisa kembali lagi ya? Kiki pun menjawab, matahari itu nggak ketelan bumi, Jo, tapi seolah-olah kayak tenggelam. Tahu nggak kenapa bisa gitu? Enggak. Nih ya, dengerin baik-baik. Hal itu bisa terjadi karena bumi berotasi dan berevolusi pada matahari. Tunggu. Emang harus sama matahari ya? Jangan-jangan yang ngatur si matahari nih. Dasar matahari tukang ngatur. Nggak gitu. Kamu inget nggak sama gaya gravitasi Newton? Yang diajarin di sekolah itu kan ya, yang kakek-kakek kejatuhan apel itu kan? Hahaha, aku masih ketawa kalau ingat videonya. Wush, bukan kakek-kakek, namanya Sir Isaac Newton. Isaac Newton ini sangat berjasa dalam ilmu fisika loh, karena dialah yang pertama kali menemukan adanya gaya gravitasi dengan hukumnya yang berbunyi, benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil kali dari massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak di antaranya. Ups, berarti aku nggak boleh ngetawain ya? Sorry. Nah, matahari sebagai pusat tata surya ini punya gaya gravitasi yang bisa mengikat planet-planet di sistem tata surya. Karena sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Berarti bukan matahari yang ngatur ya? Ya bukan dong. Bumi berotasi disebabkan oleh gaya gravitasi matahari yang besar. Rotasi bumi inilah yang menyebabkan matahari terbenam atau adanya pergantian siang menjadi malam. Nah, akibat adanya gaya saling menarik antara gravitasi matahari dengan bumi mengalami revolusi. Lintasan revolusi bumi berbentuk elips. Jadi, selama 1 tahun, bumi mengelilingi matahari sambil berputar. Hal ini menyebabkan adanya perubahan musim. Oh, jadi gitu ya, Ki. Oh, ya. Tapi Ki, ngomongin matahari nih, kamu pernah nggak ke matahari? Hah? Ke matahari? Ya belum dong, matahari kan panas banget. Masa sih? Aku pernah loh, tapi dalamnya dingin tuh. Loh, kok bisa? Iya, soalnya aku ke mataharinya yang di dalam mall. Jadi ada AC-nya. Yang ini loh. Matahari. Haha, bisa aja kamu, Jo. Jojo dan Kiki pun melanjutkan liburan mereka dengan bahagia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Ini Mr. Yori dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang percepatan dan kuat medan gravitasi. Jadi pada suatu hari ada seorang anak laki-laki. Anak itu adalah anak yang sangat ceria, aktif, dan punya rasa penasaran yang tinggi. Dia seringkali menyentuh dan memegang barang-barang yang ada di sekitarnya dan menanyakan kepada orang tuanya. Dia sering bermain bersama teman-temannya di suatu taman dekat rumahnya. Lalu setelah bermain cukup lama, dia merasa lelah dan beristirahat di bawah pohon. Setelah dia merasa sudah tidak lelah, anak kecil tersebut kembali bermain lempar tangkap bola bersama temannya. Lalu ini adalah saatnya anak kecil itu melempar bola tersebut. Dia melempar bola tersebut ke atas, dan bola itu langsung menuju lurus ke bawah. Anak itu pun bingung dan mulai penasaran. Tapi saat itu temannya menyuruh untuk melanjutkan permainannya terlebih dahulu. Jadi dia bermain lagi hingga dia mengulangi hal yang sama kembali. Lalu setelah itu dia mulai bingung dan rasa penasarannya semakin besar. Lalu saat dia pulang ke rumah, dia pergi ke kamar dan dia mencoba melemparkan bantal ke atas. Tapi bantal tersebut kembali lagi ke bawah.
Dia mencoba lagi dengan semua mainan yang ada di rumahnya, dan semuanya jatuh tepat ke bawah. Anak itu sangat penasaran dan bingung mengapa semua barang jatuh ke bawah. Mengapa tidak jatuh ke samping? Akhirnya dia terus mencari tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Dan setelah ia mencari tahu, ternyata itu semua karena ada gaya tarik bumi yang mengakibatkan semua benda akan jatuh menuju pusat bumi. Dan gaya tersebut dinamakan gaya gravitasi. Dan beberapa setelah itu ada ditemukan tentang lebih detail dari gaya gravitasi. Seperti salah satunya seperti tentang percepatan dan kuat medan gravitasi. Berikut adalah contoh poster percepatan dan kuat medan gravitasi. Medan gravitasi yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang bekerja pada benda dapat menimbulkan percepatan gaya gravitasi. Sehingga kuat medan gravitasi sering disebut dengan percepatan gravitasi. Kuat medan gravitasi adalah besarnya gaya gravitasi tiap satuan massa benda yang mengalami gaya gravitasi tersebut. Dalam kamus fisika dijelaskan bahwa definisi medan gravitasi ini didasarkan ke hukum gravitasi Newton, yang menyatakan bahwa setiap partikel atau benda di ruang angkasa selalu mengalami tarik-menarik. Kuat medan gravitasi disebut juga sebagai percepatan gravitasi, besarnya sebanding dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda terhadap pusat gravitasi. Kuat medan gravitasi merupakan besaran vektor. Apabila suatu benda dipengaruhi gaya gravitasi beberapa benda lain, besarnya kuat medan gravitasi yang dialami benda itu merupakan resultan vektor kuat medan gravitasi yang bekerja pada benda itu. Berikut adalah rumus kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi merupakan besar vektor, sehingga bila suatu benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi beberapa benda lain, maka besarnya kuat medan gravitasi yang dialami benda tersebut merupakan resultan vektor kuat medan gravitasi yang bekerja pada benda itu. Dan ini adalah contoh kuat medan jika beberapa benda segaris. Inilah rumus kuat medan jika beberapa benda membentuk sudut, dan kuat medan gravitasi pada jarak h dari permukaan planet bumi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Pak Yori dan teman-teman. Hari ini saya ingin sedikit berstorytelling tentang hukum Kepler 3. Ini adalah Ginny dan ini adalah Jono. Suatu ketika Ginny dan Jono sedang berjalan-jalan ke planetorium, dan di sana mereka melihat berbagai macam peralatan yang menarik untuk mengamati bintang dan planet yang ada di tata surya. Jono tertarik untuk mengamati planet Mars dari sebuah teropong bintang, dan tiba-tiba kakak penjaga planetorium itu pun datang mendekati mereka dan bertanya, "Tahukah kamu bahwa kita dapat menghitung jarak planet Mars dari bumi tanpa harus pergi ke sana?" Ginny dan Jono pun bertanya, "Bagaimana caranya, Kak?" Kemudian kakak itu pun menjelaskan bahwa kita bisa menghitung jarak lintasan planet dengan mudah menggunakan hukum Kepler. Untuk menghitung jarak lintasan planet dengan mudah ini, kita bisa menggunakan hukum Kepler yang ketiga, yang bunyinya kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Nah, bunyi tersebut menjelaskan mengenai periode revolusi masing-masing planet yang mengelilingi matahari. Planet sendiri mempunyai periode orbit yang lebih panjang pada saat planet itu letaknya jauh dari matahari, dan planet sendiri memiliki periode orbit yang lebih pendek pada saat planet itu letaknya dekat dengan matahari. Penemu dari hukum Kepler ini sendiri bernama Johannes Kepler, dan ia merupakan ahli matematika dan astronomi di Jerman. Hukum Kepler sendiri dapat ditulis secara matematis dengan T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3, yang mana T1 merupakan periode planet pertama, T2 merupakan periode planet kedua, R1 merupakan jarak planet 1 dari matahari, dan R2 merupakan jarak planet 2 dari matahari. Salah satu contoh dari hukum Kepler 3 ini sendiri adalah periode revolusi Merkurius yang lebih cepat daripada bumi, dan periode revolusi bumi yang lebih cepat daripada Jupiter. Pada era modern ini, hukum Kepler sering digunakan untuk aproksimasi orbit satelit dan benda-benda yang mengorbit matahari. Setelah kakak penjaga selesai menjelaskan tentang hukum Kepler 3, Jono dan Ginny pun semakin tertarik untuk mengenal lebih tentang hukum Kepler, dan mereka pun melanjutkan perjalanan berkeliling planetorium. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Selamat pagi Pak Yori dan teman-teman, saya Kaili Mehetabel Aurina, nomor absen 19. Materi yang akan saya jelaskan adalah materi hukum 2 Kepler. Setelah pulang sekolah, gadis mampir ke taman dekat rumahnya. Angin yang sejuk sangat pas bagi gadis untuk membaca buku. Beberapa saat kemudian, Putri, tetangga gadis, datang ke taman dan menghampiri gadis yang sedang membaca buku.
Gadis kaget karena tiba-tiba buku yang sedang ia baca diambil begitu saja. Hei, itu kan buku... Putri. Wih, baca apa nih? Tanya Putri sambil mencoba membaca tulisan yang ada di buku itu. Hukum 2 Kepler. Menyatakan bahwa setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis hayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencangkup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Ini apa, gadis? Itu materi yang tadi siang barusan aku pelajarin di kelas fisika. Asik juga, ajarin aku dong. Ya udah, siniin dulu buku aku. Nih, gadis membuka catatannya setelah Putri mengembalikan bukunya. Nah, ini dia. Jadi, ini contoh dari pengertian yang tadi kamu udah baca. Misal, planet Venus akan mengitari matahari dalam bentuk orbit yang berbentuk elips sesuai dengan hukum 1 Kepler, di mana matahari akan berada pada salah satu fokus elips. Contohnya, planet Venus ini berada pada titik A dan bergerak ke titik B. Maka, garis hayal titik A dan B ke matahari akan mencangkup suatu luasan, yaitu luas 1. Dan akan ada masanya di mana planet Venus berada pada titik C dan bergerak ke titik D. Dan garis hayal titik C dan D ke matahari akan mencangkup suatu luasan, yaitu luas 2. Nah, kembali lagi nih ke pengertian yang tadi kamu udah baca, yaitu setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis hayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Jadi, L1 ini akan sama dengan L2 dengan syarat jika berada dalam waktu yang sama. Misal, waktu yang diperlukan planet Venus bergerak dari titik A ke B kira-kira misal 8 minggu. Nah, maka sama dengan waktu yang diperlukan planet Venus bergerak dari titik C ke D. Jadi karena waktu yang diperlukan sama, maka luasan yang dicangkup oleh garis hayal itu sama. Nah, jadi itu dia bunyi dari hukum 2 Kepler. Gimana? Wah, keren banget. Makasih loh gadis sudah mau jelasin ke aku.